Kali ini kita akan membahas mengenai concluding sentence. Jadi pada bagian pertama kita telah membahas topic sentence, kedua membahas supporting sentences, dan ketiga kali ini kita akan membahas concluding sentence. Oke, so a concluding sentence itu memiliki tiga tujuan, tiga fungsi. Yang pertama itu menegaskan kembali atau menyebutkan kembali gagasan utama dengan kata-kata yang berbeda. Oke. Lalu yang kedua itu eh, memberi tanda akhir sebuah paragraf. Yang ketiga itu meninggalkan atau memberikan pembaca gagasan yang paling penting untuk diingat. Jadi intinya tetap itu setelah menjelaskan paragraf oleh supporting sentence lalu ditutup oleh concluding sentence. Jadi, paragraf ini itu menjelaskan tentang ini loh, ini akhir dari paragraf dan diulang lagi. Tadi yang kita bahas adalah ini dan dirangkum dalam concluding sentence. Oke. Nah, tipe-tipe concluding sentence itu biasanya bisa dalam bentuk detail terakhir atau rangkuman atau pendapat, saran, eh, keinginan, harapan, dan atau ramalan. Itu concluding sentence. Nah, biasanya itu diawali dengan kata-kata seperti finally, in conclusion, lalu kalimat. Gitu. Ini yang paling umum ya, seperti ini biasanya. Therefore, oleh karena itu, jadi dijabarkan, oleh karena itu, dan pasti biasanya ada di akhir paragraf. Ya. Nah, ini contoh yang menggunakan opinion. Penjelasan tentang Kanada menjadi salah satu negara terbaik itu dengan 3 alasan. 1, 2, 3. Nah, jadi atau hasilnya bisa kita lihat Kanada itu merupakan tempat yang sangat diinginkan untuk ditinggali. Gitu ya. A desirable place to live. Nah, ini sebuah opini. Opininya dari mana? Dari tadi 3 alasan yang membuat Kanada menjadi salah satu negara terbaik di dunia. Ya. Nah, yang kedua itu dengan less detail. Tadi membicarakan mengenai credit card itu sering mempengaruhi hidup anak muda secara dalam hal negatif, gitu ya. Banyak sekali dampak-dampak yang mereka alami dari penggunaan credit card yang tidak terkendali, gitu ya. Dan detailnya, akhirnya mereka dapat pada akhirnya ujungnya, gitu, ini kan ujung dari apa? Efek negatif dari kredit card tadi. Ujungnya mereka akhirnya eh, harus hidup dengan banyak hutang gitu, dalam beberapa tahun. Gitu. Jadi ini apa? Paragrafnya itu ditutup dengan akhirnya gitu. Efek paling negatifnya adalah apa? Atau ujungnya itu apa? Dampak-dampaknya bertumpuk gitu. Detail yang terakhir. Lalu yang ketiga ini lebih ke summary. Concluding sentence-nya dengan hal rangkuman, disederhanakan. Tadi mengenai jumlah orang-orang yang mengunjungi website itu secara drastis naik, gitu ya. Faktanya apa? Ini mengenai diawali dari munculnya pertama kali www ya, World Wide Web. Lalu apa. Tapi diikuti dengan tahun dan data jumlah peningkatan. Nah, intinya apa? Summary. Nah, jadi di sini dia menulis, jadi istilah internet itu didefinisikan untuk pertama kali dari paragraf ini ya. Sementara jumlah atau angka host internet itu tumbuh lebih dari 4 juta. Ini uh, ini semuanya apa? Dari contoh-contoh tadi itu sesuai dengan tujuannya
ditulisnya concluding sentence. Restate the main idea, ya, dijelaskan kembali dengan kata-kata yang berbeda. Kedua, tadi menunjukkan atau mengakhiri akhir sebuah paragraf. Dan yang ketiga, itu memberi kalimat terakhir yang bisa diingat oleh pembaca. Itu ya, itu fungsi dari concluding sentence. Jadi harus betul concluding sentence-nya. Jangan sampai kontradiksi. Di sini bagus, namun ternyata jadinya nggak jelas, gitu ya. Kalau mau kontradiksi bagusnya sih beda paragraf. Ingat ya, concluding sentence itu harus sejalan dengan topic sentence. Ya. Jadi, nah, in summary, intinya apa? Paragraf, oh ini kurang ya, iya betul. Paragraf itu berisi 3 bagian, topic sentence, sebuah topic sentence, supporting sentences, bisa banyak, dan sebuah concluding sentence. Concluding sentence itu penting untuk menegaskan kembali gagasan utama, memberi signal atau memberi petunjuk bahwa ini adalah akhir dari sebuah paragraf, dan terakhir, memberikan pembaca itu gagasan yang paling penting untuk diingat. Gitu ya. Now that is concluding sentence. Okay? Again, I hope this video helps. Okay? Don't forget to keep learning, keep trying, keep writing. Okay? Semoga berkembang. See you again. Have a nice day. Bye.